Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada mata kuliah infrastruktur dan otomasi jaringan, di sini saya akan mengerjakan paket tracer, explore simple network. Jadi di sini udah ada topologinya, kemudian ada instruksi-instruksinya. Nah, jadi pada lab ini secara spesifik kita akan melakukan empat empat tugas utama. Yang pertama kita menambahkan dan mengonfigurasi PC ke topologi, kemudian kita menguji konektivitas di seluruh jaringan, kemudian memastikan semua perangkat dapat berkomunikasi atau terhubung secara end-to-end. Lalu kita akan membuat web page pada server, kemudian memverifikasi layanannya aplikasi berfungsi secara baik. Lalu kita akan memeriksa dan memodifikasi access list pada perangkat firewall untuk menguji dan menerapkan kontrol eh, security dasarnya. Nah, pada bagian pertama kita tambahkan isi ke topologi. Kita mulai dengan eh, memperluas topologinya. Kita akan menambahkan PCA di dekat switch 2 dan PCB di dekat switch 3. Lalu kita akan menggunakan kabel strike untuk menghubungkan PC ke switch. Nah, ini udah saya tambahkan. Ini kita ganti aja namanya. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel strike dari fast Ethernet 0 dari PC, kemudian untuk ke switchnya itu bebas, mau port berapa aja bebas. Lalu kita konfigurasi IP versi 4 untuk PC-nya secara manual. Jadi kita harus mengkonfigurasi IP subnet, kemudian default gateway yang sesuai dengan addressing table ini. Jadi PC A IP-nya 12, kemudian PC B 172.16.32 gitu. Kita akan konfigurasi dulu secara manual.
Lalu pada part kedua kita akan tes konektivitas di seluruh jaringan. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan perintah ping untuk memverifikasi konektivitas di seluruh topologi untuk memastikan apakah paket dapat atau berhasil melintasi router dan firewall. Nah, kita akan menggunakan PCB, kemudian kita masuk ke command prompt, lalu kita uji ke router 3 yaitu gateway 31 untuk memverifikasi koneksi lokal di PCB ke router. Nah, kita langsung ping aja. Oke, berhasil kita ngeping ke gateway di router 3. Setelah itu kita ping example servernya atau internet. Ini kita ping di 64.100.010 addressnya. Oke, bisa ya. Setelah itu kita uji server defax-nya, kemudian di IP 209.165.100.227 kita ping. Nah, oke, berhasil juga. Lalu pada part ketiga kita akan membuat web page, halaman web. Di sini kita akan membuat halaman web sederhana pada device server tadi yang IP-nya 209 tadi, untuk kita memverifikasi bahwa PCB dapat akses, kemudian menguji fungsi layanan HTTP-nya. Langkah pertama kita klik ke server VT ini, etacat.pka, kemudian kita klik service, kemudian di bawah service kita default which HTTP, kita klik new file, lalu kita beri nama index.html. Lalu kita masukkan kodenya, script HTML-nya.
kemudian kita klik save. Yes. Kemudian step 2-nya kita lihat web page-nya yang kita udah bikin tadi, dan kita akan menggunakan web browser dari PCB untuk mengakses IP public servernya. Kemudian memverifikasi bahwa halaman web yang baru kita buat tadi itu berhasil. Nah, kita nih URL server ke PCB, stop, klik web browser, kita akses IP public tadi. Kita klik go. Nah, maka output dari HTML tadi berhasil. Welcome to the NetAcad debug course. Oke, berhasil. Lalu terakhir pada bagian 4 kita akan modifikasi firewall-nya, modifikasi access list firewall-nya. Nah, kita akan memeriksa aturan security pada perangkat. Nah, firewall untuk menghapus izin ping dan menguji bahwa firewall sekarang itu dia menolak akses ping sambil tetap mengizinkan akses web. Jadi akses webnya tetap jalan, tapi pingnya itu nggak bisa. Step pertama, kita akan memeriksa akses listnya pada firewall. Kita akan menggunakan CLI untuk kita melihat konfigurasi yang sedang berjalan dan kemudian mengidentifikasi akses control list yang mengontrol untuk masuk ke device servernya. Kita klik di firewall, nah kita ke CLI, kita enable passwordnya, kita enter aja, kemudian kita configure terminal. Nah, setelah itu kita jalankan perintah show run. Kita akan melihat daftar konfigurasinya. Kita akan perhatikan dua pernyataan access list ini. Access list outside extend permit ICMP any host 192.23 dan access outside extend permit TCP any host 192.23. Nah, ini yang pertama ini dia untuk mengizinkan ping IP ICMP dari mana saja. Kemudian yang ini dia itu mengizinkan akses web HTTP dari mana aja. Nah, gitu. Kita kembali ke from firewall. Nah, lalu kita modifikasi dan menguji akses listnya. Kita akan menghapus aturan yang mengizinkan ping yang tadi, yang akses list tadi, karena praktik keamanannya itu adalah pada lab ini kita adalah untuk menolak ping dari luar ke server internal. Tuh. Kita configure terminal ya udah. Dan kita remove akses listnya. Nah, dengan perintah ini. Paste dan no access list outside extend. Nah, ini untuk perintah ping.
Oke, udah. Nah, lalu untuk ceknya kita ke command from di PCB, kemudian kita ping alamat ini, alamat server DevAsec-nya. Nah, yang seharusnya pingnya itu udah gagal. Nah, kemudian kita buka web browser, kita akses yang untuk webnya, yang HTTP-nya itu masih bisa untuk melihat halaman web, karena yang kita nonaktifkan itu akses list yang untuk ping gitu. Jadi kita ping ya. Nah, maka dia nggak bisa. Dia request timeout. Nah, lalu ketika kita akses yang webnya, harusnya masih bisa. Nah, bisa. Oke, yang artinya kita berhasil mengerjakan lab ini. Jadi dalam lab ini kita telah melakukan langkah-langkah untuk memahami jaringan, mulai dari perluasan fisik hingga kontrol akses keamanan. Kita juga berhasil untuk menambahkan PCA dan PCB ke topologi, kemudian mengonfigurasi IP versi 4 manual yang diperlukan pada lab ini dalam addressing table. Lalu kita udah menguji dan memverifikasi konektivitas end-to-end melalui perintah ping, kemudian memastikan jalur komunikasi melewati router dan firewall yang berfungsi. Nah, selanjutnya kita udah berhasil nih menyediakan layanan dengan membuat dan menguji akses halaman web di server DevAsec tadi. Nah, terakhir dan yang paling kita kerjain tadi, kita udah menjelajahi dan memanipulasi yang akses control list tadi pada firewall secara spesifik untuk menghapus izin ping tadi dari luar. Nah, jadi yang kita nonaktifkan izin ping tadi udah selesai. Nah, sementara untuk akses web HTTP-nya tetap diizinkan gitu. Oke, sekian untuk lab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.